Selamat berjumpa dengan Ibu Kristina. Salam olahraga. Bertemu lagi dalam materi kita. Untuk kali ini adalah atletik. Untuk kelas 10 ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, semangat untuk selalu belajar. Oke, apakah itu atletik? Kalian sudah mempelajarinya atau membaca di pertemuan sebelumnya. Kalian sudah tahu itu apa atletik. Yang belum tahu, yang sudah tahu, kita simak materi berikut. Apa itu atletik? Atletik merupakan salah satu olahraga yang sering dilombakan dalam ajang perlombaan seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, PON, dan banyak lagi ajang olahraga lainnya. Namun, sejarah atletik ini berasal dari bangsa Eropa. Atletik merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon atau atlum. Kata ini mempunyai makna pertandingan, perjuangan, pergulatan, atau perlombaan. Sedangkan orang yang melakukannya disebut atleta atau yang biasa juga kita sebut sebagai atlet. Dalam atletik juga kita pernah menjumpai kata pentathlon. Pentathlon sendiri terdiri dari dua kata, yaitu penda dan athlon. Penda mempunyai arti 5 dan panca atau panca, sedangkan athlon mempunyai arti lomba. Jadi artinya adalah perlombaan yang terdiri dari 5 nomor. Dari pengertian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan jika atletik adalah sebuah cabang olahraga yang diperlombakan terdiri dari nomor jalan, lari, lempar, dan lompat. Ini adalah gambar lapangan atau trek lari jarak pendek ya. Ini nomor atletik. Ada jalan cepat. Jalan juga termasuk nomor atletik yang diperlombakan, yang dilakukan hanya berjalan dengan secepat mungkin. Macam-macam jalan cepat dalam atletik. Untuk wanita adalah 3 km, 5 km, 10 km, dan 20 km. Dan untuk pria ada 10 km, 20 km, 30 km, dan 50 km. Kemudian nomor atletik berikutnya adalah lari. Lari didefinisikan sebagai cara tercepat bagi makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan, untuk bergerak dengan kaki. Dalam istilah olahraga, lari diartikan sebagai gerakan tubuh, di mana pada suatu saat semua kaki tidak menginjak tanah. Nomor atletik berikutnya adalah lompat. Lompat adalah gerakan mengangkat kaki ke depan dengan cepat menurunkannya. Lompat dalam atletik contohnya lompat jauh, lompat tinggi galah, dan lompat jangkit. Nomor atletik berikutnya adalah lempar atau tolak. Gerakan melempar atau menolak tidak berbeda dengan gerakan melompat pada atletik. Contoh lempar atau tolak dalam atletik adalah lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar atletik di nomor lari. Di nomor lari juga ada lari jarak pendek, lari jarak jauh, ada lari estafet, dan saat ini kita akan belajar
tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari cepat atau sprint, yaitu perlombaan lari yang semua peserta berlari dengan kecepatan penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari cepat atau sprinter adalah start atau pertolakan. Keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat merugikan seorang pelari cepat atau sprinter tersebut. Ini adalah teknik dasar start jongkok untuk lari jarak pendek. Start jongkok merupakan salah satu sikap atau gaya paling mendasar yang harus dilakukan oleh seorang pelari ketika akan melakukan gerakan berlari. Karena dengan cara ini seorang pelari akan mendapatkan teknik start jongkok yang baik dan benar. Start jongkok ada 3, start jongkok pendek atau start ban. Pada saat melakukan start jongkok, pada lari sprint, jari-jari kedua tangan diletakkan tepat di belakang garis start seperti gambar berikut. Kemudian saat start jongkok adalah membuka selebar garis bahu, sikap kepalan tangan. Kemudian ibu jari ada di depan tangan sejajar dengan lutut belakang. Perhatikan posisi lutut belakang. Hal tersebut yang membedakan dengan jenis start jongkok lainnya. Posisi lutut belakang berada sedikit di depan ujung telapak kaki lainnya. Ini untuk start jongkok pendek. Kemudian ada start jongkok menengah atau medium start. Pada saat melakukan start jongkok pada sprint, jari-jari kedua tangan diletakkan di belakang garis start seperti start pendek tadi ya. Sikap kepalan tangan melakukan start jongkok adalah membuka selebar garis bahu, sama juga. Kemudian ibu jari ada di depan tangan, sejajar dengan lutut belakang. Posisi lutut kaki belakang sejajar dengan ujung kaki depan. Kalau yang tadi adalah lebih di depan. Ini gambar ini, ilustrasi ini bukan start pendek ya, bukan start menengah ya, juga bukan start pendek, tapi ini adalah gambar tolakan, akan menolak ya. Kemudian start berikutnya adalah start panjang atau long start, sama seperti start pendek dan medium start tadi. Lutut kaki belakang berada di samping tumit kaki depan. Perbedaannya di situ ya. Perbedaannya di situ. Oke, selanjutnya adalah aba-aba start jongkok. Ada bersedia, siap, ya. Nah, itu ada aba-abanya ada 3. Jadi setelah ya kalian berlari. Mari kita bahas untuk aba-aba start ikut. Bersedia, sikap atau posisi tubuh pelari pada aba-aba bersedia adalah sebagai berikut. Satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak sekitar 1 jengkal dari garis start, sementara kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah sekitar 1 kepal. Badan membungkuk ke depan, kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start. Keempat jari rapat, ibu jari terbuka membentuk huruf V. V ya, seperti gambar. Kemudian kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Setelah itu adalah siap, sikap posisi tubuh sebagai berikut pada saat aba-aba siap. Lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Kepala tetap tunduk, leher rileks,
pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Aba-aba terakhir atau selanjutnya adalah ya. Di sini ditulis aba-aba siap, tapi itu yang benar adalah aba-aba ya. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan melompat, tidak boleh melompat. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk atletik lari jarak pendek. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah memahami. Semoga kalian selalu sehat. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terus semangat. Salam olahraga, Mensana Corporation.